Identitas Kota Kediri sebagai kota tahu sudah tersemat sejak puluhan tahun lalu. Hal tersebut tak lepas dari banyaknya sentra industri tahu di Kota Kediri. Persaingan antara satu pengusaha dengan pengusaha lain pun terhitung sangat ketat. Berawal dari Bapak Mujais, pemilik perusahaan Tahu Maju Jaya Sejahtera atau TMS, yang mampu eksis dan mengembangkan usahanya di tengah persaingan yang ketat itu. Jatuh bangun mengembangkan usaha untuk dirasakan sejak puluhan tahun lalu. Dengan modal Rp150, Pak Jais membeli kacang kedelai pada tahun 1967. Kemudian dia mendirikan perusahaan tahu di Kelurahan Tinalan, Gang 4, Nomor 47, Kota Kediri, dan kepada Pak Mianto, anak Pak Jais pada 2008 lalu. Di tangan Pak Mianto, pola pemasaran yang semula tradisional mulai dikembangkan. Pak Mianto juga melakukan terobosan dengan melakukan inovasi produk, mulai dari tahu takwa, stik tahu, hingga getuk pisang. Pengembangan produksi itu semakin lancar setelah Pak Mianto mendapatkan bantuan modal dari Dinas Koperasi dan UKM senilai 25 juta. Lalu rata-rata omset per bulannya pun sekitar 20-30 juta. Jombang, kota santri. Jombang merupakan salah satu kota kecil yang ada di Jawa Timur. Keindahan kota Jombang memang tidak begitu banyak, tetapi banyak produk unggul yang ada di dalamnya. UMKM Mitra Jombang memiliki banyak produk yang tergabung di dalamnya, mulai dari produk furnitur dan mebel, kerajinan tangan atau handcraft, olahan umbi-umbian, makanan, dan minuman sejenisnya. Ada beberapa produk yang unggul dan banyak terjual di mitra UMKM seperti berikut. Jenang kelapa muda merupakan salah satu produk UMKM yang menjadi produk unggulan dan oleh-oleh wajib jika berkunjung ke kota Jombang. Jenang ini diproduksi di Desa Denanyar dan sudah ada sejak tahun 1990-an. Kalian bisa mendapatkan jenang ini di toko oleh-oleh, bahkan juga bisa didapatkan di supermarket terdekat. Pia Venti juga merupakan jajanan khas Jombang yang terkenal. Pia basah satu ini juga menjadi oleh-oleh yang wajib jika berkunjung ke kota Jombang. Namun pia ini hanya bisa didapatkan di toko yang beralamatkan di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 77 Jombang, karena produksinya yang masih terbatas. Pia yang menjadi bestsellernya adalah pia isi durian yang asli dari durian khas Wonosalam. Selanjutnya, produk yang paling melegenda adalah minuman di samping. Minuman yang sudah ada sejak tahun 1963 yang diproduksi di Ngoro Jombang ini menjadi minuman favorit warga Jombang. Kalian bisa mendapatkan minuman tersebut di warung-warung terdekat, karena hampir seluruh warung di Kabupaten Jombang disuplai oleh produk satu ini, mulai dari Coffee Beer, Sari Sirsak, dan Sari Temulawak. Coffee Beer yang tertulis adalah minuman berasa kopi yang 0% alkohol, jadi aman untuk dikonsumsi. Eksistensi minuman ini pun tak lekang oleh zaman dan minuman kekinian. Hanya dengan merogoh kocek Rp3.000, kalian bisa menikmati segarnya minuman yang khas satu ini. Selanjutnya adalah beberapa produk UMKM atau IKM Kabupaten Jombang yang bekerja sama dengan PT Indomarko atau Indomaret. Jadi di situ terdapat beberapa produk khas Jombang yang bisa didapatkan dan dibeli di Indomaret yang tersebar di seluruh Kabupaten Jombang. Gresik merupakan kota pudak. Sejarah munculnya pudak. Pudak adalah nama makanan atau jajanan khas kota Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Awal mula terciptanya pudak konon sebagai bekal para pedagang yang hendak bepergian jauh, karena makanan ini mampu bertahan sampai 3 hari. Pudak mempunyai kadar kalori yang tinggi sehingga dapat menjadi pengganti makanan pokok penduduk Gresik kala itu. Proses membuat pudak memang cukup sederhana, karena bahannya yang sederhana yaitu terbuat dari tepung beras, santan kelapa, dan gula yang dimasukkan dalam kemasan yang terbuat dari bahan yang disebut OP, yaitu pelepah dan daun pinang.
Pudak juga ada yang berbahan sagu dan disebut pudak sagu. Pada perkembangannya, ragam pudak ada 3 rasa macam seperti pudak putih gula pasir, pudak merah gula Jawa, dan pudak sagu. Seiring dengan perkembangan zaman dan kreativitas pembuat pudak, maka macam pudak pun bertambah. Di antaranya adalah pudak pandan yang berwarna hijau dan harum karena campuran dari sari daun pandan. Namun, terkadang pembuat pudak lebih memilih menggunakan daun suji sebagai pewarna pengganti daun pandan karena warna dan rasa tidak kalah dengan daun pandan. Di samping rasanya yang khas, bentuk kemasan pudak juga unik. Selanjutnya, inovasi produk. Mendapat bantuan modal UMKM sebesar Rp 9,1 juta dengan hasil penjualan 5-8 juta per bulan. Jajan pudak ini biasa dijual di makam Sunan Giri Gresik dengan harga Rp12.000 yang mendapatkan 5 buah pudak. Dari terkenalnya pudak tersebut, maka kota Gresik dijuluki sebagai kota pudak. Kota Lamongan yang dikenal memiliki wisata religi Sunan Derajat yang ada di Kecamatan Paciran. Sunan Derajat termasuk Sunan Wali Songo yang satu-satunya berada di Paciran, Kota Lamongan, yang sudah memiliki banyak pengunjung untuk berziarah. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Sunan Derajat juga menggunakan media lain untuk berdakwah, yaitu kesenian, seperti menciptakan tembang pangkur, dan alat yang digunakan adalah gamelan bernama Singo Mengko. Sekarang gamelan tersebut menjadi salah satu koleksi di Museum Sunan Derajat. Kebanyakan makanan yang dijual saat berkunjung ziarah ke Sunan Derajat yaitu rempeyek udang, buah mangga, dan beberapa jenang. Hal ini dikarenakan letak makam Sunan Derajat yang dekat dengan laut dan terdapat banyak kebun mangga di sekitar wilayah. Dengan adanya wisata ziarah ini dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat untuk terus tumbuh dan berkembang.